Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ini adalah hari pertama kita sudah masuki modul yang ketiga, yaitu tentang pengembangan perangkat pembelajaran. Teman-teman mungkin sudah selesai atau sudah mendapatkan centang hijau semua topik satu atau modul 1 sampai 8. Sekarang tiba saatnya kita mengerjakan tugas mandiri. Nah, di sini kami kembali mencontohkan bagaimana cara membuat tugas mandiri yang praktis dan cepatnya. Sekarang kita masuk dulu ya, masuk dulu ke LMS. Silakan masuk ke LMS-nya masing-masing, diklik tugas mandiri. Di dalam tugas mandiri ini sudah ada perintahnya ya, apa yang diminta oleh tugas mandiri ini. Ini ada dua permintaan. Yang pertama adalah meminta peta konsep, yang kedua adalah materi atau konsep apa saja yang dalam topik tersebut yang menurut kita menimbulkan miskonsepsi. Nah, karena kita menggunakan ChatGPT, kita buat dulu perintahnya. Perintahnya harus detail ya. Yang ini kita kopikan ya. Kita kopikan dulu ke Word ya. Kita kopikan ke Word. Nah, di sini saya sudah membuatkan ya. Ini yang ada di LMS tadi ya. Saya sudah kopikan. Di atasnya kita tambahkan perintah. Saya seorang guru PAI di jenjang SD kelas 1 sampai kelas 6 sedang mengikuti program PPG. Saya diberi tugas membuat peta konsep dan materi yang miskonsepsi dengan perintah sebagai berikut. Nah, ini yang kita kopikan yang tadi. Nah, terus di bawah ini kita tambahkan juga perintahnya supaya ChatGPT-nya mudah untuk membuatkan tugas kepada kita semuanya. Sebagai bahan rujukan, saya akan mengupload 2 file, kemudian saya minta buatkan 5 gagasan dan 5 miskonsepsi. Tolong buatkan dengan maksimal 500 kata. Kalau ini sudah jadi, kita kopas lagi ya. Kita kopas, copy ya. Copy ke ChatGPT. Nah, kita masuk ke ChatGPT. Yang di paste. Udah. Nah, di sini tadi kan ada perintah untuk ini ya. Kita janji mengupload 2 file ya. Silakan dipilih file yang kita inginkan. Yang mana saja boleh topik 1 sampai 8, pokoknya 2 gitu kan ya. 2. Kita pilihkan. Oh, bukan yang ini ya materinya ya. Materinya itu adalah materi yang mana? Bentar. Materi P3 ya, materi P3. Saya akan masukkan modul nomor 1 dan modul nomor 5. Oke. Sudah terkirim, tapi belum ya. Nah, ini sudah terkirim. Kalau sudah terkirim, kita tinggal klik tanda panah ke atas ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perintahnya sedang dibaca oleh ChatGPT. Sudah mulai keluar apa yang kita minta. Berikut adalah tugas mandiri. Tugas mandiri. Nah, 5 gagasan. Ini sudah ada. Sudah keluar ya. Coba kita baca ya. Kita baca pertama 5 gagasan utama. Pentingnya analisis capaian pembelajaran atau CP dan tujuan pembelajaran atau TP. Guru profesional harus mampu menyusun TP dan alurnya berdasarkan capaian pembelajaran. CP agar pembelajaran menjadi terarah dan bermakna. Analisis ini berperan penting dalam menentukan arah pembelajaran yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila serta kebutuhan siswa di kelas. 2. Pengembangan materi berbasis multi perseptif dan multidisiplin. Pengembangan materi tidak lagi sekedar menyampaikan konten, tetapi mengajak peserta didik berpikir kritis dan reflektif. Materi dirancang berdasarkan struktur pengetahuan dan menjawab pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, dan untuk apa pembelajaran dilakukan agar bermakna dan kontekstual bagi siswa. 3. Pemilihan pendekatan, metode, dan strategi yang tepat. Pemahaman dan penerapan sintak pembelajaran sangat menentukan kualitas pengajaran.
Guru perlu membedakan pendekatan metode dan strategi serta menyusunnya dalam langkah-langkah pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. 4. Asesmen berkelanjutan berdiferensiasi. Asesmen baik awal formatif maupun sumatif harus dirancang untuk mengukur kesiapan belajar, minat dan gaya belajar peserta didik. Ini penting agar guru dapat menyesuaikan pembelajaran secara inklusif dan responsif terhadap keberagaman siswa. 5. Modul ajar dan proyek P5 PPRA untuk pembelajaran kontekstual. Modul ajar dan modul proyek memberikan kebebasan bagi guru dalam mengembangkan kreativitas pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan abad 21, pendekatan PBL, PJBL, dan TIPEK yang memperkuat kolaborasi pemecahan masalah dan pembelajaran lintas disiplin. Nah, perintah yang kedua adalah tentang miskomunikasi atau miskonsepsi ya. 5 miskonsepsi umum. Yang pertama adalah anggapan bahwa tujuan pembelajaran hanya berupa KD. Sebagai guru, masih menganggap tujuan pembelajaran hanya menyalurkan kompetensi dasar, padahal TP harus mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta mengarah pada profil pelajar Pancasila. 2. Menganggap semua siswa dapat belajar dengan pendekatan yang sama. Banyak guru yang belum menerapkan diferensiasi dalam pembelajaran sehingga kebutuhan individual siswa tidak terakomodasi secara maksimal. 3. Menyamakan antara metode, pendekatan, dan strategi. Istilah ini sering dianggap serupa, padahal memiliki perbedaan mendasar yang berpengaruh dalam penyusunan pembelajaran. 4. Menggunakan asesmen hanya untuk penilaian akhir. Asesmen sering hanya digunakan di akhir proses belajar tanpa pemanfaatan hasil asesmen awal dan formatif untuk perbaikan pembelajaran secara real time. 5. Beranggapan bahwa media pembelajaran harus selalu canggih dan digital. Padahal media sederhana seperti alat peraga fisik tetap efektif jika digunakan dengan tepat dan sesuai dengan konteks pembelajaran siswa SD. Nah, ini dia. Sudah selesai ya. Nah, kalau kita menginginkan langsung menjadi PDF bisa ya. Ini PDF. Tolong jadikan PDF. Tolong jadikan PDF. Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu file PDF-nya. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh ChatGPT tadi, kita langsung jadikan PDF supaya bisa langsung upload di LMS. Coba. Jadi masih dibaca ya, masih membaca ya ChatGPT-nya. Nah, ini sudah jadi. Kita klik karena dia warna biru ya. Kalau warna biru berarti bisa diklik dan akan ke download. Nah, ini sudah jadi. Ini dia tugas mandiri PAI. Tuh. Nah, udah jadi kan? Alhamdulillah sudah jadi. Berarti ini sudah siap untuk di-upload ya. Karena di sini masih ada kurangnya ya. Kita belum menuliskan nama ya, nama atau pegasan utama. Ya. Ya. Kita ulangi. Kita kopas saja ya. Yang ini kita kopas saja. Nah, kita kopas ke sini. Ke Word dulu ya, karena kita mau mengedit ya. Tugas mandiri P3. Kita kopas ke sini. Dah, ini sudah jadi. Rahmudin. 5 gagasan utama. Tugas mandiri
3 PG. Nah, ini sudah jadi. Kita akan pisahkan per halaman ya, per satu halaman. Nah, udah jadi 5 gagasan utama. Kita garis bawahin. Oke. Garis bawah. Jadi ini kita hilangin dulu. Nah, ini sudah jadi. Karena yang diminta itu adalah PDF ya, kita akan PDF. Sebelumnya kita kasih nama dulu ya. Kasih nama supaya bebas dari plagiat ya. Nama. Oke. Kita sudah kasih nama. Nah, ini kita jadikan PDF. Jadikan PDF seperti ini ya caranya. PDF. Sudah jadi tugas mandirinya. Tugas mandiri Lahmudin. Lahmudin ya. Sudah jadi. Sekarang kita tinggal upload. Kita masuk ke LMS lagi. Kita kopikan di sini. Mana tadi tugas mandirinya? Nah, tugas mandirinya kita lihat. Mana tadi? Nah. Oke, tugas mandiri sudah jadi. Kita upload. Siap. Nah, kita kirim. Alhamdulillah berhasil. Ya, seperti itu ya teman-teman. Ini sih sudah ada ya, sudah masuk ya. Sudah masuk. Nah, sudah masuk. Seperti coba.